Salam, selamat berjumpa kembali bersama dengan kami ya di channel Tarigan Love Panggabean. Dan silakan juga kunjungi channel kami bernama Kasih yang Memulihkan ya. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, Bapak Ibu, sahabat semuanya, hari ini kita berbicara tentang ada dan tidak ada suami tidak berguna. Ya, walaupun saya berikan judul di luar suami yang tidak berguna, ya agak ekstrim sedikit. Jadi kenapa saya hari ini ingin berbicara tentang ada atau tidak ada suami tidak berguna. Ya, ini ditujukan kepada suami-suami yang sehat. Ya, kalau sudah sakit, saya percaya istri juga akan merawatnya dengan baik selama suaminya juga baik. Kan begitu. Nah, kenapa saya katakan bahwa ada suami dan tidak ada suami? Itu tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya. Kenapa? Ya, karena seringkali suami itu menganggap istrinya hanya sebagai pajangan. Menganggap istrinya itu bukan istri. Atau mungkin kalau kami orang Batak seringkali menganggap istri itu sudah dibeli, sudah dibayar, sehingga berkatakan suka-sukaku. Ya, banyak sekali suami-suami berkata begitu, kau jangan macam-macam, kau sudah kubeli. Maksudnya itu sudah dibayar lunas dengan utang adatnya. Jadi kalau sudah dikasih tuhornya, ya tuhor atau sejenis mas kawin begitu, sehingga seringkali perempuan-perempuan atau istri-istri dalam pernikahan orang kami Batak Karo, Batak Toba, Batak Semadungun pun, sehingga tidak lagi seolah-olah tidak lagi memiliki kekuatan apa-apa karena dengan sebutan sudah ku beli kau begitu. Tapi saya katakan kepada suami-suami hari ini, ya, hati-hati. Ketika istrimu berkata tidak ada suamiku di rumah, itu tidak ada gunanya, tak berfaedah. Atau jangan-jangan sampai istrimu berkata, ya saya ulangi, jangan-jangan sampai pula istrimu berkata, lebih baik kau tak di rumah. Ya, kalau kau di rumah tidak tenang, kalau kau di rumah marah-marah, kalau kau di rumah ya semua jadi ketakutan. Jadi baik kau di luar saja, sana main-main, mau kau marmitu, mau kau mabuk, mau kau berjudi, mau kau nggak pulang-pulang, bagi dia nggak masalah. Ini sangat berbahaya. Ya, ini ibarat pintu rumah. Ya, saya lihat ada pintu rumah yang begini, ada 2 daun pintunya. Ya, dia bisa buka sebelah atau buka 2. Ini ibarat daun pintu, sebelah terbuka untukmu, sebelah tertutup untukmu. Dan ini bisa ya terbuka untuk yang lain. Hati-hati. Makanya mari ya para suami, mari pulanglah ke rumah ya, dan ketika ada waktu bersama keluarga, tidak lagi bekerja sibuk ya mencari nafkah, berikan waktu yang terbaik untuk keluarga, untuk istrimu, kawan, ya, supaya hatinya tetap tertuju untukmu. Mari, ketika di rumah, gak salah, bantu suami, bantu istri, suami istri bekerja bersama-sama, berikan kemesraan, ya, sampai kita boleh juga bernyanyi dan berkata, kemesraan ini janganlah cepat berlalu. Dan berkata hanya maut yang dapat memisahkan kita. Maka saling menjaga, jaga hati istri. Pasti istri sudah duluan menjaga hati suami. Mari ya, adakan waktu bercerita bersama. Dengarkan apa kata istrimu. Ya, dengarkan sehingga ia tidak perlu mencari kuping yang lain ya untuk mendengarkan curahan isi hatinya. Hati-hati para suami. Kalau hati istrimu sudah berkata ada tidak ada dirimu, hati-hati. Di luar sana juga banyak buaya-buaya darat.
orang-orang yang siap memberikan yang namanya telinganya untuk mendengar dan juga siap menghiburnya. Kalau sudah ada yang seperti ini, hati-hati suami. Jangan bodoh. Ya, jangan suami berkira dan berkata semua aman-aman saja. Semua baik-baik saja. Oh tidak. Ya, tidak. Luangkan waktu. Kalau di rumah, bantulah istri. Tidak salah membantu istri mencuci piringnya, ya, atau waktu masak bersama, dan ada waktu makan bersama dan bercanda bersama, sehingga istri merasa nyaman dan istri ya merasa tenang memilikimu, dan istri selalu merindukanmu. Kapan pulang, Pak? Wis, papi, jam berapa pulang, papi? Ya, cepat kamu pulang, Hasian, sayang. Ini luar biasa. Jangan sampai dia berkata, nggak pulang juga nggak apa-apa. Biarlah di sana. Lebih tenang aku di rumah sendirian. Lebih tenang aku di rumah saja sama anak-anakku. Berbahaya ini, berbahaya, sangat berbahaya. Oleh karena itu mari kita suami, saya juga suami, benahi diri, perbaiki diri. Ya, jangan kejam. Dan jangan menganggap diri kita ini bos. Walaupun saya katakan suami itu adalah kepala dan bos, tapi tidak perlu. Ya, tapi mari katakan bahwa istri itu adalah rekan kerja kita, teman kita, sahabat kita dalam duka dan suka. Dan juga mari ya jaga istri dan juga tunjukkan satu perhatian. Ya, mungkin juga membawa oleh-oleh, ya, pulang walaupun capek, ya, tersenyum, sehingga istri akan setia menantimu di rumah. Saya katakan bagaimana keadaan istri sekarang itu karena pengaruh suami. Karena suami itu yang menentukan. Ya, waktu menikah dengan kita, dia sudah memilih kita. Dan ketika dalam perjalanan rumah tangga ini, perjalanan hidup rumah tangga ini, ya, terjadi yang namanya perubahan, itu kita yang buat. Kita yang buat. Selama suami mesra, selama suami baik-baik saja, selama suami mencukupkan yang namanya kasih sayang, ya, istri pun akan tetap menyayangi. Kalau soal harta, uang, itu nomor sekian, bukan itu yang terpenting bagi istri. Sebab ketika ia menikah dengan kita pun, kita bukan orang-orang yang hebat, bukan orang yang punya. Ya, saya katakan diri saya menikah dengan istri saya bukan orang kaya. Sampai sekarang pun saya bukan orang kaya. Tapi istri akan selalu memperhatikan kita. Akan selalu memperhatikan kita. Ya, sayang kepada kita. Setia di rumah kepada kita. Karena apa? Karena kita yang terlebih dahulu menunjukkannya, memberikannya. Karena istri akan berguru kepada suami. Suami-suami, ajari istri dengan cara melakukan yang terbaik. Romantis dong, ya, memberikan kasih sayang sepenuhnya, menunjukkan kasih sayang sepenuhnya. Ya, tidak perlu cerewet-cerewet, marah-marah. Kalau ada masalah, ya marah-marah dengan tidak marah-marah, sama sajanya. Tapi hasilnya akan berbeda. Cara penyampaian marah-marah dengan cara penyampaian yang lemah lembut, hasilnya akan berbeda. Ya, buat istrimu merasa nyaman, sehingga ia tidak perlu mencari kenyamanan di luar. Buat istrimu merasakan cintamu, sehingga ia tidak lagi perlu mencari cinta yang lain. Ya, buat istrimu merasa teduh, tenang, ya, bersamamu, sehingga ia tidak akan mencari tempat yang teduh, tenang yang lain. Dia akan bergantung kepadamu, berharap kepadamu, ya, walaupun ia seorang perempuan yang karir, ya, kerja misalkan, tapi ia akan tetap mengingatmu, mengingat cintamu, mengingat kesetiaanmu. Ya, perempuan itu akan lebih lagi, ya, menyayangimu. Jadi mari ceritalah dengan istri, berikan waktu, perhatian, kasih sayang, maka ia tidak akan pernah meninggalkanmu dan ia akan memperhatikanmu. Ketika waktunya para suami tidak lagi kuat, para suami sudah tua, misalkan sakit, ia akan merawatmu. Karena cinta yang kau berikan
ia rasakan dan ia akan berjuang tetap bersama-samamu. Dan yang terpenting, ia akan menghormatimu, mencintaimu. Anak-anakmu akan menghormatimu, mencintaimu, karena engkau adalah kepala, ya, suami yang bertanggung jawab. Ya, sekian, terima kasih. Tuhan memberkati. Salam.